Terus terang kita memang fokusnya ada 6 sektor. Yang pertama dari herb and spices itu masih menjadi komoditas utama. Herb and spices itu kan nanti larinya bisa ke efektif gitu ya, ke produk-produk kuliner. Persiapan ekspor itu apa aja sih? Ternyata juga nggak terlalu rumit juga gitu ya. Memang harus ada yang dilengkapi, tapi nggak mudah juga. Kita harus serius dan belajar. Halo Getters, selamat datang di Getty Media, medianya para UKM. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana UMKM bisa menjadi daya tarik utama di mata dunia, khususnya di mata Eropa. Nah, sudah hadir di sini narasumber kita yaitu Bapak Diki Triyono Yunanto ST. Sedikit profil dari Bapak Diki. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas sebagai pendiri, pemilik, dan eksekutif di berbagai bidang usaha, mulai dari kuliner, properti, hingga konsultan desain dan teknologi. Beliau merupakan co-founder dari PT Nuswantara Adidaya Perkasa atau yang biasa kita kenal sebagai Pupu GSC. Dan juga masih ada beberapa bisnis lainnya yang beliau jalankan. Untuk itu, jangan di skip video ini karena kita akan mendalami potensi luar biasa UMKM Indonesia. Halo Pak Diki, Halo. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Diki, sebagai kita ketahui nih Pak, Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya akan budaya ya Pak. Betul. Tradisi, keindahan juga, dan bukan hanya keindahan alam ya, tapi juga produk-produk dari UMKM ini sendiri gitu. Betul. Dan ini juga menjadi cerminan keunikan nih Pak. Tapi saya penasaran juga nih. Kemarin itu sudah di tanggal 28 November sampai 1 Desember itu ada pameran Discovery Manifest Indonesia gitu ya Pak, yang di Utrecht, Belanda gitu. Luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat ya Pak ya atas terlaksanakannya pameran Expo di Belanda tersebut. Baru 1 minggu yang lalu. Oh, baru 1 minggu yang lalu ya itu. Si jet lag. Baik, itu merupakan pameran perdana atau gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, makasih. Dan ini memang pameran tunggal atau solo Indonesia terkait tourism and trade yang kita lakukan di Eropa, gitu ya. Yang artinya memang ini bukan bercampur dengan pameran internasional lain. Judulnya saja memang kita sudah highlight Discovering the Magnificence of Indonesia Expo. Jadi fokus sektornya di tourism and trade. Jadi memang kami memberanikan diri meletakkan fondasi awal terkait dengan acara ini. Tujuannya untuk itu tadi mendorong, memfasilitasi, memberikan ruang showcasing kepada teman-teman para pelaku pariwisata, khususnya untuk lebih mempromosikan lagi produk-produk pariwisata Indonesia. Apalagi kita sekarang 5 tahun terakhir kita punya banyak destinasi baru desa wisata di Indonesia yang itu diminati oleh para wisatawan dari Eropa, khususnya Belanda. Kemudian juga kita tahu sekarang teman-teman juga di Getty Media juga tahu menghimpun banyak sekali produk-produk UMKM Indonesia yang sudah berorientasi untuk ekspor atau mempunyai standarisasi ekspor dan dibutuhkan, diminati gitu. Jadi kita bikin acara ini. Iya betul, menarik sekali, dan juga salah satu media official partnernya juga dia itu Getty Media juga. Betul. Ya Pak ya, betul. Itu suatu kebanggaan juga ya bagi Ya, kita. terima kasih juga ada dibantu. Baik Pak, jadi pertanyaan itu Pak, gimana sih awal dari Pupu event organizer ini kepikiran gitu, bisa kepikiran membuat event sebesar ini apalagi di Eropa gitu, gimana sih Pak ceritanya? Iya, kalau nggak ada yang mulai kan nggak ada yang kerjain gitu ya. Kita nggak tahu tantangannya seperti apa, kendalanya apa. Tapi yang pasti seperti kita ketahui, produk di Indonesia membludak sekian banyaknya, dan bahkan kita itu GDP-nya ditopang 60% oleh teman-teman UKM produknya. Di Indonesia sendiri sudah banyak kita galakan gerakan adalah bangga buatan Indonesia, TKDN dan sebagainya, juga untuk penyerapan produk-produk dalam negeri. Nah sekarang juga waktunya untuk kita di momentum ini kita manfaatkan untuk kita bisa ekspor produk-produk kita, baik itu produk pariwisata, ekonomi kreatifnya. Jangan lupa banyak banget ekonomi kreatif Indonesia, termasuk game, film dan sebagainya, kita bisa ekspor ke luar negeri. Kemudian juga produk-produk dari UKM-nya. Nah, sekian banyak komoditas ini itu kan yang dilakukan selama ini oleh pemerintah, dari private sector juga dengan ekosistem pentahelixnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah showcase tempat promosi gitu. Itu saya mendorong dan menghimbau para teman-teman pelaku usaha lainnya ataupun para
promotor lainnya juga untuk melakukan hal yang sama, untuk kita terus bisa mendorong, memberikan tempat dan ruang pada para pelaku usaha ini gitu ya, para UMKM ini juga untuk bisa mempromosikan produk-produknya sehingga lebih dikenal, lebih banyak bisa menarik para minat dari buyers, dan ujung-ujungnya juga nanti kita pengen juga untuk bisa menarik minat investor bisa datang ke Indonesia dengan adanya peluang-peluang bisnis yang mereka lihat itu menarik. Betul sekali, menarik Kak. Jadi untuk Kuku di sini menjadi wadah juga ya bagi UMKM untuk mengeksis produknya di Belanda ataupun di kawasan Eropa. Betul, Nah, betul. Nah kalau ngomongin Indonesia, kalau mau kita omong UMKM Indonesia ya kan, untuk produk-produknya itu seperti apa sih Pak? Contohnya seperti kan ada itu produk-produk yang bule langsung tertarik ataupun orang Eropa itu langsung tertarik, itu seperti apa sih? Apakah tradisional atau lebih ke modern gitu yang dibawa gitu untuk dikurasi oleh Kuku sendiri? Ya, terus terang kita kemarin fokusnya ada 6 sektor. Yang pertama dari herb and spices itu masih menjadi komoditas utama. Herb and spices itu kan nanti larinya bisa ke F&B gitu ya, ke produk-produk kuliner juga masih menjadi target prioritas. Kemudian juga home decor and furniture itu juga diminati. Home decor and furniture itu orang Eropa, khususnya Belanda itu senang banget untuk merubah dekorasi rumahnya gitu. Jadi kita beruntung banget bahwa banyak produk-produk kita itu menempati ruang dari aksesoris atau home decor dari rumah sana. Jadi home decor and furniture, kemudian jewelries itu juga masih menjadi komoditas utama, dan jangan lupa fashion and accessories. Nah, ada satu di fashion accessories kita melihat ada fenomena market yang bisa market baru yang bisa dijajakin, yaitu di modest fashionnya. Di mana kita selama lebih dari 5 tahun terakhir ini kita terus mendorong bahwa Indonesia agar bisa menjadi hub dari modest fashion, baik di Asia sendiri, di ASEAN, dan karena kita jumlah komunitas muslim terbesar, hanya saja kita menggunakan istilah modest karena kan supaya tidak hanya melulu tentang terkait dengan busana hijab atau muslim yang memang terkait dengan satu religi, tapi busana modest ini juga bisa diterima oleh masyarakat khalayak dari Eropa khususnya karena dengan busananya yang mana covered, polite, kan modest gitu ya. Jadi itu juga salah satu sektor. Makanya kemarin kami ada di sana ada satu segmen modest fashion festival yang kami lakukan itu untuk mendevelop market yang mulai ada demand ya di Belanda gitu. Jadi 6 sektor itu sih yang memang kami fokuskan, tidak menutup kemungkinan juga dari sektor-sektor lain, tapi itu yang sedang kami tinjau untuk kita promosikan. Luar biasa sekali. Jadi ada 6 sektor itu yang paling utama yang menonjol ya, betul. gitu bagi orang luar gitu. Nah untuk strateginya sendiri itu seperti apa Pak kalau misalnya membawa kurasi 6 kategori produk tersebut gitu biasanya? Ya, sebenarnya di teman-teman GT kan punya program inkubator juga ya yang lakukan. Jadi memang untuk ekspor itu sebenarnya tidak terlalu rumit dan sulit seperti zaman saya bayangin ekspor itu zaman 10 tahun yang lalu gitu ya, sesuatu yang makhluk yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu gitu ya. Betul. Para eksportir, komunitas kita kan tahunya kan para korporasi yang besar yang kelapa sawit lah, dan gitu, segelintir orang. Ternyata sekarang kita terbuka gitu dengan adanya edukasi literasi yang dilakukan, bahkan teman-teman ini programnya cukup baik di GT Media dan ekosistemnya gitu ya, ada juga inkubator itu terus meliterasi para UMKM kita untuk mengetahui persiapan ekspor itu apa aja sih. Ternyata juga nggak terlalu rumit juga gitu ya. Memang harus ada yang dilengkapi, tapi nggak mudah juga. Kita harus serius dan belajar. Tapi itu tadi, jadi memang secara produk kesiapan dari produk quality-nya juga perlu dilihat, dan juga ada sertifikasi khususnya kalau misalnya berkaitan dengan makanan itu juga cukup perlu diperhatikan. Produk home decor juga harus nanti tahun depan ada peraturan baru EUDR, harus diperhatikan juga kalau misalnya berbahan dari pohon misalnya dan lain-lain, karena mereka tuh sangat concern di Eropa tuh terkait dengan deforestation gitu ya. Nah itu jadi secara sertifikasi diperhatikan, kemudian bagaimana bisa packaging yang efisien, karena kan harus dikirim komunitasnya melalui sea freight atau air freight gitu ya, yang freight cost-nya harus dipertimbangkan. Jadi pertimbangan packaging itu juga penting supaya efisien, jadinya antara packaging bulat, kotak, persegi panjang itu pasti ada pertimbangannya sendiri tuh. Kemudian branding dari segi namanya juga itu penting. Kemudian
jangan lupa juga untuk menghitung HPP dengan benar atau penting banget itu. cost untuk ininya, karena kita nggak bisa jual orientasi ekspor itu pada wholesaler, pada importer khususnya, importer dari sana gitu ya, kita ekspor itu nggak bisa kita sebenarnya kita kirim ke Eropa terus harganya karena kurs dan lain-lain harganya dinaikin gitu ya Pak? Dinaikin semena-mena nggak Iya, itu iya, nggak bisa, betul. justru karena mereka akan ngecek kan harga Betul. kita di dalam negeri itu berapa. Nah mereka wholesaler itu biasanya harus dapat di bawah itu. Nah, makanya kita harus bisa ngitung HPP-nya itu tepat ya, affordable dan memang layak untuk di sana, sehingga urusan nanti di sananya memang harga marketplace-nya atau di marketnya memang cukup signifikan tinggi, ya itu memang sudah rules of the game-nya dan juga memang sudah ekosistemnya seperti itu gitu. Jadi Nggak bisa kita strategi compare. khusus ya Pak ya, betul. Karena kalau kita main asal ngasih harga, ngitung HPP-nya nggak baru kasih harga, nggak masuk, nggak akan kebeli juga sama Betul. mereka. Jadi itu beberapa hal yang perlu pertimbangan. Kemudian bagaimana kita bisa punya keunikan dengan sumber daya yang kita miliki di sini, kayak produk-produk yang sifatnya alami organik itu sangat diminati oleh para dari buyers ya, dari Eropa, konsumen dari Eropa. Kenapa? Karena sekarang kan orang udah cenderung meninggalkan yang kimia, kayak misalnya sabun, aromaterapi, kemudian banyak dari beauty care dan lain-lain. Itu mereka lebih tertarik yang alami, dan kita punya itu semua di sini, banyak banget resources. Indonesia juaranya sih Pak. Indonesia betul. juaranya, Betul cuman banget. tinggal gimana cara kita ngejualnya gitu kan. Betul sekali. Dan ya. Ya, betul banget. Nah ini nyambung sih sama pertanyaan saya selanjutnya ya, karena produk-produk yang paling laku di Eropa itu apakah yang tradisional kah, yang ingredientsnya tradisional dan juga dari bahan alami seperti tadi yang Bapak sudah jelaskan, atau yang lebih ke modern gitu? Ternyata udah terjawab tadi ya, lebih ke... Iya. Sekarang saya rasa pergerakannya tuh marketnya secara dunia back to nature ya, apa-apa gitu. Sekarang ngomongin tentang energi, baliknya ke green segala macam gitu ya. Green energy, kemudian tentang recycling dan circular economic, sifatnya yang recycle, reuse dan sebagainya. Betul. Kemudian bahan-bahan daur ulang, apalagi kemarin kita menampilkan salah satu fashion di sana, ada eco fashion. Jadi dari bahan daur ulang plastik itu bisa jadi satu fashion yang bisa dijual dengan harga mahal. Kemudian tadi tuh yang sifatnya natural, kemudian organik itu sangat diminatin, dan yang handicraft ya, maksudnya yang kekuatan kita di Indonesia itu kan handicraft, bukan yang pabrikan. Kita kalau ngomongin pabrikan kita kalah lah sama toko sebelah gitu ya. Dimana banyak yang produk-produk kita kayak misalnya batik gitu ya. Iya, batik sekarang udah di printed gitu ya. Harga HPP-nya nggak ke Uber tuh. Kalau sama teman-teman, kalau dibandingin dengan toko sebelah yang nyetak dengan punya teknologi cetak pressnya segala macam segala macam, dibanding dengan batik tulis kita dan segala macam, canting ya, betul. Itu kan akan berbeda nilai value-nya. Mereka tuh masih minat dengan produk-produk yang sifatnya masih handicraft dan segala macam. Nah, gimana kita bisa memiliki nilai jual terhadap karya-karya produk seperti itu? Gitu. Jadi untuk lebih ke orang-orang Eropa di sana lebih menghargai ya bagaimana kebudayaannya kita gitu. Betul sekali. Itu yang kita harus jual. Betul banget. Sebenarnya ini matter of culture, budaya. Kita ngomongin sekarang yang digandrungin sama Mbak sekarang apa sih? Apa coba yang paling digandrungin sekarang? Kalau lagi santai, drakor kan masih. Iya nggak? Termasuk golongan drakor nggak? Betul. Kalau drakornya pop, film-film luar gitu ya. Iya, popnya segala macam, musiknya segala macam. Basicnya apa? Culture kan? Betul, Pak. Budaya yang jual. Nah, jadi sebenarnya sekarang tuh perangnya bukan hanya tentang perang fisik, ini invasinya tuh invasi budaya gitu. Jadi yang diekspor sama mereka itu juga mereka sangat canggih dan bagus sekali untuk mempackage ya, mengemas budayanya mereka dan diekspor. Melalui apa? Ekonomi kreatif kan itu sebenarnya. Melalui Korean K-popnya dan kemudian drama Koreanya yang dulu kalau kita ingat-ingat sekitar zaman saya ya 10-20 tahun lalu yang terkenal itu kan telenovela. Oh iya. Belum lahir saya Pak itu. Belum lahir kan ya. Dramanya kan drama itu zaman dulu ya kan. Nah sekarang beralih gitu drama. Banyak. Kenapa sih kita nggak bisa juga, kita punya ngomongin culture kita kurang apa tuh dari Sabang sampai Merauke. Segitu banyaknya budayanya gitu. Cuman ya kita
nggak belum mengeksplor, kita belum packaging dengan baik, terus kemudian kita budaya storytellingnya sudah lumayan banyak luntur. Padahal leluhur kita itu storytelling kuat banget. Betul. Gimana budaya itu bisa nyampe ke kita karena storytelling. Betul. Jadi sekali. Budaya itu paling penting. Jadi teman-teman saya ngimbau teman-teman muda gini ya, kaula muda kelihatan bahasa zaman dulu ya. Teman-teman netizen sekarang Gen Z sekarang ini Gen Z untuk milenial gitu ya, gali deh dari nilai-nilai budaya yang kalian sektor mana deh, bagian budaya mana deh, yang penting budaya Indonesia, Nusantara yang kalian bisa package dan ekspor juga. Nanti dari budayanya ngikut tuh produknya. Tadi ngomongin batik, terus ngomongin apa segala macam itu kan akarnya dari budaya sebenarnya awalnya. Betul. Gitu. Dan sekarang itu udah banyak juga ya produk-produk Indonesia yang nggak kalah keren juga gitu sekarang ini, kayak banyak banget. Sepatu dari batik, dan juga aksesoris dari batik lainnya tuh banyak sekali gitu. Tinggal ada kemauan aja sih sebenarnya. Makanya saya senang banget dengan teman-teman dari GT Media dengan ada program-programnya itu terus mendorong mulai meliterasi, edukasi, memfasilitasi, semuanya ada. Tinggal kemauannya mau nggak nih teman-teman, gitu ya. Iya teman-teman netizen nih Gen Z yang sekarang segala macam yang saya rasa teman-teman punya gairah dan energi yang lebih lah untuk bisa mengeksplor semua hal yang sekarang ini bisa dilakukan gitu. Betul sekali Pak. Cari keunikan masing-masing deh, itu penting. Padahal kita juga banyak juga setiap daerah gitu ya Pak ya, pasti banyak banget hal-hal unik yang bisa kita temukan gitu. Nah luar biasa sekali. Tapi yang lebih karena perusahaan luar yang lebih effort gitu loh, kenapa nggak kita Indonesia juga tuh ayo gitu. Betul. Cuma masalah branding di sana udah di stempel, udah namanya luas dipakai oleh siapa, ya udah bisa. Kenapa kita nggak bisa ngelakuin hal yang sama? Dengan tingginya demand just tip berarti ada kebutuhan akan produk itu dan ada marketnya di sini. Nah, yang kita lupa, kita lolos adalah kita kadang nggak ngolah market yang ada di negeri sendiri.